Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi lihat bintang-bintang di malam hari, kamu kepikiran, sebenarnya ada apa aja ya di atas sana? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan nih. Kita mulai dari planet kita sendiri, terus meluncur jauh ke sudut-sudut tata surya. Siap-siap ya, kita bakal lihat dunia kita dari sudut pandang yang bener-bener baru. Coba deh pikirin, kenapa ya kok bisa ada siang dan malam? Terus, kalau kita lihat ke langit, siapa aja sih sebenarnya tetangga-tetangga kita di luar angkasa sana? Ini pertanyaan simpel, tapi penting banget. Dan udah bikin manusia penasaran dari dulu. Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu planet tempat kita tinggal. Mungkin kita ngerasa diem aja nih, tapi percaya nggak, bumi kita ini sebenarnya non-stop bergerak. Kerennya, dia kayak lagi menari di angkasa. Nah, gerakan ini namanya rotasi. Gampangnya bayangin aja gasing, dia kan muter di tempat, di porosnya sendiri. Ya, persis kayak gitu bumi kita bergerak. Dia muter terus pada sumbunya, nggak pernah berhenti. Terus, berapa lama sih satu putaran penuh itu? Jawabannya, sekitar 24 jam. Itulah yang kita kenal sebagai satu hari. Sebenarnya kalau mau akurat banget, itu 23 jam 56 menit. Nah, sisa beberapa menitnya ini yang nanti dikumpulin dan ada hubungannya dengan tahun kabisat. Efek dari rotasi ini gede banget loh buat kita. Pertama, ya ini yang bikin ada siang dan malam. Sisi bumi yang kena matahari itu siang, sisi yang gelap ya malam. Simpel kan? Kedua, ini juga yang bikin kita lihat seolah-olah matahari itu gerak dari timur ke barat. Padahal kan bumi kita yang muter. Dan terakhir, karena perputaran ini juga, makanya ada perbedaan waktu di seluruh dunia. Tapi tunggu dulu, ternyata gerakan bumi itu nggak cuma muter di tempat aja. Ada satu lagi gerakan yang skalanya jauh lebih besar. Bumi kita ini juga lagi dalam perjalanan super panjang, kayak tarian raksasa mengelilingi matahari. Nah, perjalanan besar ini namanya revolusi. Jadi, sambil bumi berputar pada porosnya, ingat kan rotasi tadi? Dia juga sekaligus jalan mengelilingi matahari. Jalurnya ini disebut orbit. Dan satu putaran keliling matahari inilah yang kita sebut satu tahun. Oke, biar makin jelas, coba kita bandingin langsung ya. Rotasi itu gerakan bumi muter di tempat. Waktunya sekitar 24 jam dan dampaknya adalah siang dan malam. Kalau revolusi, itu gerakan bumi keliling matahari. Butuh waktu sekitar 365 hari dan dampaknya adalah pergantian tahun dan musim. Jadi beda banget kan? Nah, ini detailnya. Untuk satu kali keliling matahari, bumi butuh waktu persisnya 365,25 hari. Kamu mungkin mikir, 0,25 atau seperempat hari ini apaan sih? Nah, ini penting banget. Seperempat hari ini dikumpulin terus, dan setiap 4 tahun jadilah satu hari penuh. Itulah kenapa kita punya tanggal 29 Februari atau yang kita sebut tahun kabisat. Jadi, dampak resolusi ini nggak main-main. Ketika revolusi digabungkan dengan fakta bahwa sumbu bumi itu miring, jadi nggak tegak lurus, nah inilah yang menciptakan musim-musim kita. Tapi karena kita di Indonesia ini letaknya pas di garis khatulistiwa, kita spesial, cuma punya dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Oke, kita udah paham nih tarian planet kita sendiri, rotasi dan revolusi. Sekarang, yuk kita zoom out. Kita lihat lebih luas lagi dan kenalan sama tetangga-tetangga kita di tata surya. Pusat dari semua ini, bosnya tata surya kita, ya matahari, dia ini bintang raksasa. Gaya gravitasinya itu kuat banget. Saking kuatnya, dia bisa megangin semua planet termasuk bumi supaya tetap di jalurnya masing-masing. Kalau nggak ada gravitasi matahari, kita semua udah melayang entah kemana. Yuk kita absen satu-satu tetangga kita. Mulai dari yang paling dekat sama matahari ya, ada Merkurius, Venus, terus bumi kita tercinta, lalu Mars, si planet merah. Nah, abis itu kita ketemu geng planet raksasa. Ada Jupiter, Saturnus yang punya cincin, Uranus, dan yang paling jauh, Neptunus. Jadi, di tata surya kita ini ada dua kelompok planet. Kelompok pertama itu planet-planet dalam yang kecil dan berbatu, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Kelompok kedua itu planet-planet luar yang isinya gas semua dan ukurannya raksasa banget. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dari semua planet itu, rumah kita, Bumi, itu benar-benar spesial. Sampai saat ini cuma Bumi satu-satunya planet yang kita tahu ada kehidupannya. Dan lihat deh, sebagian besarnya 70% itu lautan. Makanya kalau dilihat dari luar angkasa, Bumi itu kayak permata biru yang indah banget.
Selain planet, ada juga nih benda-benda lain yang rame di tata surya. Salah satunya asteroid. Anggap aja ini kayak bebatuan luar angkasa, sisa-sisa dari zaman pembentukan tata surya dulu. Kebanyakan dari mereka ngumpul di satu tempat, namanya sabuk asteroid, letaknya di antara Mars dan Jupiter. Terus ada lagi komet. Nah, ini yang sering disebut bintang berekor. Sebenarnya komet ini bola raksasa yang isinya es, debu, sama batuan. Pas dia terbang deketin matahari, sebagian esnya itu menguap dan membentuk ekor panjang bercahaya yang super cantik. Sering lihat bintang jatuh dan langsung bikin permohonan? Sebenarnya yang kamu lihat itu bukan bintang, tapi meteor. Meteor itu adalah kilatan cahaya dari pecahan kecil asteroid atau komet yang masuk ke atmosfer bumi. Karena gesekan super cepat, dia jadi terbakar dan kelihatan kayak garis cahaya di langit. Keren ya? Oke, kita udah kenalan sama semua tetangga kita di tata surya. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita bisa tahu semua ini? Gimana cara kita menjelajahi tempat-tempat sejauh itu? Nah, salah satu cara paling canggih adalah dengan mengirim robot penjelajah. Contohnya, robot yang namanya rover ini dikirim ke Mars. Dia ini kayak mata dan tangan kita di sana. Tugasnya jalan-jalan di permukaan Mars, ngambil sampel, dan mencari tanda-tanda apakah dulu pernah ada air atau bahkan kehidupan di sana. Dan kamu tahu nggak? Penjelajahan luar angkasa ini efeknya bukan cuma buat tahu soal planet lain loh. Banyak banget teknologi yang kita pakai sehari-hari itu hasil dari pengembangan teknologi antariksa. Contohnya, kamera di HP kamu, GPS yang nuntun jalan, bahkan beberapa teknologi pemurnian air dan kesehatan. Semua itu ada hubungannya sama luar angkasa. Pada akhirnya, semua penjelajahan ini membawa kita pada satu pertanyaan terbesar. Pertanyaan yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Mencari jawaban untuk pertanyaan itulah yang terus mendorong kita untuk belajar, menjelajah, dan meraih bintang-bintang.